Yo, assalamualaikum, welcome back with Bekopex Gaming. Selamat datang lagi di konten pendidikan adik-adik. Setelah sekian lama kita tidak bikin konten, akhirnya kita bikin konten lagi guys. Jadi kemarin-kemarin kita sempat putus ya streak konten sama live-nya karena ya gue ada sedikit masalah lah yang nggak bisa gue ceritain, itu masalah personal ya guys ya. Ya tapi semoga nanti kedepannya kita gacor konsisten lagi guys. Oke, jadi di video kali ini seperti sesuai judul yang kalian baca ya kan, lo semua itu koruptor, cuman belum ada kesempatan aja. Iya bener itu guys, gue berani berstatement kayak gitu. Itu termasuk buat ke diri gue sendiri ya. Sebenarnya itu bukan buat penghinaan atau apa, ini buat apa ya guys ya, untuk bahan renungan lah, supaya kita nggak terus-terusan kayak gini. Karena yang gue lihat ini negara udah cancer ya, kanker. Kalau masalah korupsi itu udah kanker dari ujung ke ujung gitu. Nanti akan kita bahas beberapa gitu guys ya. Tapi sebelum itu gue pengen ngasih tahu dulu kalau gue udah baru buka ayam geprek ya kan. Jadi namanya ayam geprek itu ayam geprek kedai nyonya gitu kan. Sebenarnya usaha istri gue sih, karena resepnya resep dia gitu guys. Gitu. Jadi gue buka di daerah Pondok Cabe ya kan, di daerah Tangerang Selatan kalau kalian tahu mungkin ya, deket juga dari Jaksel juga deket gitu. Jadi dekat Pamulang ya, pokoknya kecamatannya masuknya Pamulang lah gitu, Pamulang, Ciputat, nah itu dekat lah daerah-daerah situ lah, pokoknya sekitar situ. Kalian jangan lupa beli ya kan, karena gue baru buka. Jadi yang bikin unik itu sambelnya sih guys, yang bikin beda ya. Jadi nggak kayak ayam geprek pada umumnya gitu. Terus harganya juga murah, 13.000 udah ayam sama nasi. Jadi jangan lupa kalian beli ya kan. Udah ada di ini juga, di GrabFood udah ada, Shopee Food udah ada. Nanti kalau untuk Gojek, GoFood menyusul ya, karena agak susah tuh daftarnya tuh di GoFood tuh, kayak nanti harus ada orang dalamnya gitulah. Jadi itu info-info. Atau kalian mau datang nanti gue tiap hari, mudah-mudahan akan kesana juga sih ya kan, untuk bantu-bantuin lah gitu. Jadi kalau kalian mau ketemu bisa lah kesana gitu guys ya. Atau beli online lah, bebas lah, kalian tinggal pilih lah. Pokoknya yang penting cobain dulu gitu, kali aja cocok. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, jangan coba lagi gitu kan. Kalau cocok kan bisa jadi langganan, nanti dari mulut ke mulut kalian kasih tahu teman-teman kalian gitu-gitu ya. Pagi dikit lagi bulan puasa kan, bisa ada acara bukber gitu. Oke, jadi kembali ke tema video kita kali ini. Sudah cukup kita promosinya. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah berita-berita yang gue tonton belakangan ini selama gue nggak bikin konten, selama gue nggak live stream gitu guys. Salah satunya adalah berita mafia tanah di Bekasi. Itu kalian searching aja di TikTok, itu viral banget. Gue kalian searching aja pokoknya keywordnya mafia tanah Bekasi. Gue lupa Bekasi Timur apa gitu. Pokoknya dia Bekasi dah guys. Jadi ceritanya gini guys, kronologinya. eh ini bahasa kayak bapak-bapak ya, tapi nggak apa-apa, nanti ada ilmunya lah buat kalian lah ya, lumayan lah buat anak-anak muda gitu kan. Jadi tetap ada ilmu-ilmunya gitu, walaupun pembahasannya kayak bapak-bapak, tapi ini ilmu nih guys. Jadi kronologinya ini, ada orang yang punya tanah guys, sebagai pemilik tanah ya nih ya. Dia pemilik tanah mungkin 1 hektar, mungkin 2 hektar, kita nggak tahu. Intinya mau dijadiin klaster gitu. Cuman dia nggak punya modal, apa nggak punya skill, apa nggak apa gitu. Diajakinlah sama kerjasama. Inilah yang namanya developer nih. Dia nih yang punya skill untuk membangun rumah, untuk menjual segala macam. Inilah yang punya skill. Ini yang punya modal, ini yang punya skill gitu kan. Diajaklah kerjasama nih yang punya tanah ini. Pak, gimana kalau kita kerjasama Pak? Saya bangunin rumah, saya jualin ke orangnya, nanti kita bagi hasil gitu lah. Akhirnya yang punya tanah mau dong, menyetujui. Akhirnya dibikinlah klaster perumahan di situ. Dan udah banyak orang udah pada ngisi gitu kan, udah banyak ngisi. Nah, ternyata si pihak developer ini yang membangun rumah ini melanggar perjanjian. Tidak membayar sesuai perjanjian di awal ke pemilik tanah ini guys. Jadi dibawa kabur semua duitnya. Harusnya misalnya bagi dua apa gimana gitu kan, bagi hasil, tapi enggak, dibawa kabur semua sama dia. Akhirnya si pemilik tanah ini kesel kan, merasa dibohongin kan sama developer. Akhirnya dia ke pengadilan gitu. Akhirnya di pengadilan diputuskan dia menang gitu. Dan akhirnya rumah warganya mau digusur. Kan nggak nyambung ya, anjing. Gue juga kesel banget guys baca beritanya, emang tai ini. Kan yang masalah dia sama developer ya, kenapa jadi warga gitu yang jadi korban gitu, aneh gitu. Maksud gue polisi ya cari ini gitu loh, mafianya ya cari gitu, karena yang bermasalah nih 2 orang ini gitu, nggak ada hubungannya sama warga yang udah KPR gitu. Tapi ya menurut gue harusnya warga ini bisa ini juga sih ya, mungkin banding apa apa gitu ke bank ya, minta ganti rugi apa yang udah dikeluarin gitu kan. Apa ya dibilangnya, asuransi lah gitu gitulah ya. Soalnya ini urusannya ribet, jadi sengketa guys. Si warganya ngerasa udah bayar ke bank gitu kan, terus si orang yang punya tanah juga dia menang gitu di pengadilan gitu, yang punya tanah yang pihak pertama ini gitu kan.
Jadi gitu, gue kira awal-awal tuh ini guys, penipuan surat palsu itu juga jadi agak ngeri guys buat kalian. Nanti kalau kalian udah mulai mau nikah mau apa, hati-hati ya kalau kalian KPR. Gue sarankan sih jangan jangan KPR guys, karena itu riba pertama. Kedua, hati-hati kalian banyak mafia tanah. Cara kerjanya ini jadi kayak tadi gitu ya, bisa jadi salah satunya kayak tadi skenario nya, atau skenario lain si developernya ini memberikan kalian surat palsu, surat sertifikat palsu gitu, dan dia emang udah kerjasama nih, udah sindikat nih si developernya sama pihak yang ngurusin tanahnya sama banknya segala macem. Banyak orang yang terlibat lah di mafia ini. Jadi yang dikasih tunjuk ke kalian, yang dijual ke kalian itu sertifikat palsu. Nah, ketika kalian sudah lunas rumahnya atau apa, nanti datanglah pemilik asli itu membawa surat sertifikat asli dengan kepemilikan yang lebih lama gitu. Disitulah dia menang kasus dan kalian akan angkat kaki dari situ. Itulah ngerinya guys, mafia tanah. Makanya gue bilang di Indonesia ini cancer, gue bilang dari ujung ke ujung, dari atas sampai ke bawah tuh isinya tuh mafia semua, koruptor semua. Makanya gue bilang lu semua itu koruptor, belum ada kesempatan aja gitu kan. Paling yang bisa ngerubah itu ya live event gitu, kayak gua gitu kan. Kayak misalnya udah mau belajar agama, akhirnya tahu adanya nanti akhirat, hari pembalasan yang benar-benar ngeri gitu, akhirnya jadi ngeri gitu. Jadi kita ngeri sendiri. Itu satu-satunya cara, cuma itu doang guys. Kalau orang tuh kagak ada benteng agama, dia nggak takut sama akhirat, susah gitu ya. Dia korupsi aja, gue hidup cuma di sini doang, bodo amat, nanti gue bisa tobat segala macam, dia ngentengin gitu. Yang penting gue senang gitu, gue senang, gue nggak peduli sama orang lain, mau orang lain susah kayak mau apa, yang penting gue kaya gitu. Tujuan hidupnya kaya, mau menyiksa orang juga dia nggak peduli gitu. Itu guys yang bangsat sih begitu ya. Makanya yang tadi gue bilang, jangan lah guys KPR guys, riba adik-adik ya. Jadi analoginya begini adik-adik ya. Makanya yang gue benci sama riba tuh ya, makanya kan sampai ada ayatnya tuh, riba itu diperangi Allah dan Rasulnya, karena bener-bener parah gitu, sistemnya parah ini guys. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu loh. Contoh, misalnya nih contoh nih ya, kalian nabung di bank 100 juta, terus kalian mau buka usaha nih, kalian mau buka usaha modalnya 100 juta. Kalau kalian pakai tabungan kalian, otomatis kalian nggak punya pegangan dong, kan ngeri ya. Aduh, gak punya pegangan, terus kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Akhirnya mungkin kalian punya surat tanah apa-apa, kalian punya rumah, akhirnya surat rumah kalian gadein lah ke bank, biar bank bisa mencairkan duit 100 juta plus kalian masih punya tabungan 100 juta di bank kalian gitu. Akhirnya cair lah itu duit ya kan. Nah, itulah bangsatnya guys. Bank ini menggunakan tabungan lu sendiri buat minjemin duit ke lu gitu loh. Duit lu yang 100 juta itu dipakai buat minjemin ke diri lu sendiri, plus jaminan surat rumah lu gitu loh. Terus kalau ada kenapa-napa nanti ya kan bisa disita apa segala macem. Itulah yang gue bilang bangsatnya itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin guys. Apapun dibungain gitu, dan modalnya bukan dari kita, bukan dari bank itu guys. Dia modalnya dari nasabah. Bank itu gak punya duit gitu. Dari nasabah nyimpan duit di bank itu diputar sama dia buat ngutangin orang, buat apa, dengan bunga, dengan riba segala macam. Dari situlah dia mengambil keuntungan. Plus kalau ada yang nggak bayar apa segala macam bisa disita segala macam, karena kan dia kuat kan, ada ada hukumnya. Makanya gue bilang kalau bisa kalian jangan dah kena yang namanya riba gitu ya. Gue aja paling anti gitu guys, sejujurnya sampai sekarang gue paling anti yang namanya kredit gitu. Kalau bisa cash ya cash, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain udah. Emang belum saatnya, gue belum punya barang itu gitu loh. Karena gue saking bencinya gitu kan memberikan keuntungan kepada orang yang memberikan gue pinjaman uang gitu loh. Gue minjem 10 juta balikinnya 12 juta, 13 juta, kan tai gitu ya. Kan tai gitu. Bahkan semakin tinggi dan semakin lama kita kreditnya itu semakin mahal guys. Contoh kayak motor misalnya harga 15, 20 itu bisa jadi 30, hampir 40, itu hampir 2 kali lipat. Rumah bahkan bisa 2 kali lipat guys. Yang harusnya kalian beli seharga cash 200 juta, kadang kalian kredit kalian jadi 400 juta guys. Kan itu gila gitu kan. Belum di tengah jalan kalian juga nggak tahu nanti di kerjaan apa kalian bisa jamin kerjaan kalian lancar, apa nanti dipecat apa gimana kan nggak tahu. Makanya aduh, udah guys, jangan guys. Mending kalian usaha kaya, beli rumah cash, bangun rumah cash gitu sih saran gua ya. Tapi ya kembali lagi ke diri sendiri ya, susah kan kalau orang punya prinsip masing-masing. Yang penting gua udah nasehatin gitulah istilahnya mah. Yang penting gua udah nasehatin, hati-hati gitu ya. Jadi hati-hati sama mafia tadi, yang kembali lagi ke tanah itu banyak mafianya. Kalian beli tanah juga hati-hati, nanti takutnya itu suratnya surat palsu, sebenarnya ada pemilik aslinya. Itu yang harus banget ya, dipikirin banget kalau kalian mau beli tanah segala macam. Terus kalian juga lihat lokasinya. Ada lokasi-lokasi yang red itu kayak udah lokasi zona merah, itu yang banyak banget mafianya tuh. Kalian jangan beli tanah di situ, karena
kemungkinan besar kalian akan terkena mafia di situ gitu guys. Jadi emang itu harus dipelajarin tuh. Gue juga masih belajar sampai sekarang guys, biar gimana caranya kita nggak kena yang namanya mafia tanah ini gitu. Walaupun mereka nggak bakal selamat sih di akhirat, orang-orang ini nggak bakal selamat guys. Gitu ya, panjang juga nih. Oke, jadi intinya itu berita pertama yang gue dengar, yang gue resah, ya kan. Kalian jangan jadi koruptor lah intinya. Nah, berita kedua tentang yang namanya mafia sekolah guys. Jadi gue lihat di IG itu ada Bobon apa siapa gue lupa namanya itu ya. Pokoknya dia tuh caleg gagal. Akhirnya sekarang dia membongkar kasus-kasus permafian yang ada di sekolah. Jadi ada dana BOS, dana PIP, apa Indonesia Pintar gitu-gitu. Nah itu dikorupsi guys sama sekolah. Wah itu seru banget gue liatin IG-nya. Wah gila. Ternyata emang Indonesia ini udah dari ujung ke ujung guys korupsinya adik-adik ya. Dari ujung ke ujung ya. Jadi ceritanya gini guys kronologinya. Pemerintah itu sudah memberikan budget yang besar lah ke sekolah-sekolah negeri gitu. SMP negeri, SD negeri, SMA negeri, pokoknya negeri-negeri ya. Swasta kan nggak dihitung karena nggak dalam naungan pemerintah. Sekolah-sekolah negeri nih guys setiap tahun mendapatkan kucuran dana yang ternyata besar adik-adik ya. MM-an gitu loh. Kucuran dana yang besar. Tapi sekolah-sekolah ini masih meminta masih memalaki orang tua murid gitu, buat inilah, buat itu, buat ini, buat itu gitu. Akhirnya si caleg gagal ini dia mau menuntasin kasus-kasus kayak gini lah. Akhirnya pada ketar-ketir semua ada tuh sekolah. Yang kena itu salah satunya SMK Negeri Depok, SMK Negeri 3 Depok apa kalau nggak salah itu loh, lagi diusut tuh. Itu bukan satu sekolah, itu baru satu ketahuan. Itu tuh udah hampir semua sekolah ya bisa gue bilang, pasti ada kasusnya itu, pasti ada kasusnya gitu. Jadi dana misalnya ya, dana orang pintar nih, orang yang pintar bakal dapat beasiswa misal dari dananya dari pemerintah, tuh nggak dikasih tahu tuh sama sekolah tuh, tapi tetap didata si siswanya nih, ada siswa berprestasi didata kan masuk ke pusat dana turun tapi nggak dikasih, siswanya pun nggak tahu ada program itu, jadi nggak dikasih penyuluhan gitu guys. Makanya nih bener-bener mafia yang sangat gila guys, padahal budgetnya bener-bener gede banget gitu guys ya. Dan itu baru dari negeri ya, ini kan kita bicara negeri, itu baru dari pihak sekolah guys. Kalian tahu lah negeri itu banyak ya, ada badan usaha milik negara, terus ada PNS, ada polisi dan lain-lain segala macem. Itu kalau dibongkar semua guys, hancur itu guys ya, hancur gue yakin. Soalnya sampai sekolah aja tuh sampai begitu guys. Bahkan gue lucu sampai ngeliat videonya ya, kepala sekolahnya itu udah ketangkep basah sama orang ini ya, sama si caleg gagal ini. Lu gimana balikin duit orang tua nih, orang tua wali murid nih, yang harusnya hak dia lu makan gitu. Iya pak, saya akan balikin gitu, sabar, cuma saya adanya cuma 10 juta sekarang. Anjing gue ketawa aja nonton itu, lucu banget anjing. Udah ketangkep basah kepala sekolahnya cuma bilang, saya cuma punya 10 juta ini pak. Wah gila guys, hati-hati ya adik-adik ya. Di sekeliling kita banyak mafia di negara ini, dari ujung ke ujung, dari pala ke bawah, karena yang udah menjadi habit dan udah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi hal lumrah dan dilumrahkan sama orang-orang gitu, udah jadi hal biasa gitu ya. Inilah kita lingkaran setan, ya udah ayo kita main, udah begitu udah diwajarkan kan anjing ya, dinormalisasi gitu loh, mafia-mafia kayak gini dinormalisasi gitu loh. Sampai gue berpikir oh iya pantes, ternyata emang kita tuh udah turun-temurun guys. Sampai berita di Belanda pun gue pernah lihat di short itu ya kan, Belanda kan kita di fitnahnya, beritanya tuh kita kerja rodi gitu, kita nggak dibayar sama Belanda tapi disuruh bekerja keras untuk membangun rel kereta dari Jawa Barat ke Jawa Timur gitu. Itu kan beritanya, wah kita disuruh kerja paksa. Ternyata enggak guys, data-datanya ada semuanya, kalian searching aja sendiri ya. Jadi Belanda itu sudah memberikan budget gitu untuk pekerja-pekerja ini dan memberikannya ke mandor orang Indonesia gitu. Tapi ternyata si mandor ini tidak memberikan uang ke warga-warga yang pada kerja, tukang-tukangnya. Akhirnya jadilah berita ya kerja rodi dan lain-lain gitu-gitu guys. Makanya gue udah enek gitu ya, dibilang enek sih enek gitu guys, dibilang mau pindah negara ya mau gimana gitu ya. Maksud gue pengen ngeberesin tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa anjing gitu loh. Gue seorang YouTuber ya kan, apa yang bisa gue lakukan gitu ya, yang bisa gue lakukan ya cuman dari pendidikan aja kayak gini-gini gitu kan, pendidikan ke kalian. Semoga apa video yang gue hasilkan, konten yang gue hasilkan mengubah pola pikir kalian, jangan jadi orang-orang sampah seperti ini, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kecil kita nanti gitu. Itu doang yang bisa kita lakuin guys, sumpah anjing. Susah tai, lu mau ngubah negara ini yang dari ujung ke ujung semua isinya tuh bangsat gitu loh. Semua isinya bangsat guys.
Rata-rata ya, paling isinya orang baik 1% lah. Bukan dari pihak pemerintah doang guys. Jadi ada lagi berita mafia dari pihak perusahaan. Jadi ada perusahaan startup ya kan, perusahaan yang baru berdiri, namanya Eviseri. Gue juga tahu dari internet ini banyak yang bahas lah gitu. Ada beberapa konten kreator yang ngebahas gitu. Jadi guys, Eviseri ini sebuah teknologi ditambak ya, di empang, ditambak. Jadi dia dipasangin mesin kayak galon gitu, mirip kayak galon cuma warna putih. Nanti dia otomatis mesin itu akan memberikan makan ke ikan, terus akan memberitahu kesehatan ikannya seperti apa gitu kan, suhu, cuaca segala macam. Jadi kayak smartnya, alat smartnya untuk petani-petani ikan gitu. Dan ini penemuan yang langka gitu. Jadi di seluruh dunia belum menemukan teknologi seperti ini, baru ada di Indonesia. Namanya Eviseri gitu, ditemukan oleh orang Indonesia gitu, orang pinter lah di Indonesia lah. Gitu. Akhirnya karena di penemuan langka kayak gini, investor ngelirik lah dari luar negeri gitu kan. Wah, ini bakal jadi sesuatu yang besar, kita bisa nanam saham di sini, nginvest di sini, nanti sahamnya kita jual kalau udah besar gitu-gitulah, udah biasa lah kayak gitu. Akhirnya guys, orang luar ini banyak lah yang naro, yang nginvest sih ibaratnya gitu kan, miliaran. Gue nggak tahu sampai triliunan apa enggak, intinya miliaran udah pasti lah ya, menginvest ke Eviseri ini gitu. Ternyata adik-adik, bos Eviseri ini sudah bekerja sama, ini lah masih penyelidikan ya, kasusnya masih dikembangkan ya. Jadi bos Eviseri ini sama 16 anak buahnya itu membuat yang namanya laporan palsu guys ke investor. Jadi ada data asli. Jadi data aslinya Eviseri ini, pembelinya berapa, penghasilan omset kotornya berapa, ya pokoknya anggap perhitungan perusahaannya lah per tahun gitu, per bulan gitu. Tuh ada data aslinya tuh, tapi di-keep sama dia. Dan ternyata Eviseri ini masih rugi gitu loh. Walaupun perusahaan ini banyak customer-nya, tapi masih merugi lah, belum mendapatkan keuntungan gitu. Jadi data aslinya di-keep sama dia, yang dibikin data aslinya ini yang dikasih ke investor gitu. Dibikin sedemikian rupa kalau ada pembeli, kan perusahaannya itu laku keras gitu kan, terus ekonominya menaik perusahaan ini gitu kan, hijau terus gitu, cuan terus gitu kan, sampai dia membuat dari keluarganya apa siapa gitu buat perusahaan seolah-olah perusahaan ini bekerja sama Eviseri gitu dan memberikan duit, padahal mah duit dari Dede juga diputer-puter dari investor ini gitu, diputer-puter akhirnya yang menikmati ya ownernya ini gitu, sama 16 anak buahnya ini yang ikut terlibat gitu, yang udah ya itu yang gue bilang tadi kan, bobrok dari ujung ke ujung gitu kan, membuat laporan palsu selama bertahun-tahun gak ketahuan gitu kan, dari 2018 kalau nggak salah ya, itu baru ketahuannya sekarang guys. Jadi setiap tahun karena investor yang ngeliat, wah nih cuan terus, ayo kita tambahin lagi biar makin gede perusahaannya, kita tambahin lagi. Dan ternyata sama ownernya ini, setiap investor masuk ya dimakan gitu duitnya, berkembangnya nggak segitunya gitu, kebanyakan dimakannya. Itu lagi diusut nih, kasus masih berkembang ya, gue juga lihat, wah gila, main blowing banget itu kan. Apa ya, jadi tuh investor itu kalau udah ngelihat kasus kayak gini, wah gila juga nih orang-orang Indonesia ya, kita investin tapi malah dia main gitu loh. Akhirnya jadi kredibilitas ya, apa yang dibilang itu ya, aduh gue lupa tuh intinya, ya kepercayaannya lah gitu kan, karena kan kalau orang itu kan apa ya, kalau orang usaha itu kan yang dicari tuh kepercayaan ya guys. Jadi kalau udah nggak dipercaya susah gitu guys, gitu loh. Kredibilitas apa sih, ada istilahnya, bukan kredibilitas tuh, gue lupa tuh, padahal tadi udah pengen gue catat tuh istilahnya, gue jadi lupa anjir ya. Jadi intinya apa ya, udah nggak dipercaya susah gimana ya, lu kalau udah nipu, apa kalau dipercaya lagi, apakah usaha lu akan lanjut, kan enggak gitu loh. Lu bakal nggak dipercaya sama orang-orang itu. Makanya tuh yang gue bilang penting banget menjaga kepercayaan orang itu guys. Makanya kalau usaha tuh yang penting jujur anjing, jujur dah nomor satu. Karena kalau udah nggak jujur udah nggak kepake anjing, percuma bisnis lu cok. Mau bisnis apapun, kalau lu udah kagak jujur udah nggak bakal kepake lagi sama customer lu, sama investor lu, segala macam tuh lu udah nggak bakal dipercaya, nggak bakal manjang gitu loh. Makanya harusnya ini sebenarnya potensinya tinggi banget Eviseri ini ya, sebenarnya potensinya tinggi. Sayang banget ownernya sampai harus ngebohongin pakai data-data palsu buat dikasih ke investor. Harusnya jujur aja ya, apa adanya, kalau emang lagi rugi apa ya padanya aja gitu, kasih gitu kan. Yang penting perusahaan ini kan potensinya tinggi gitu kan, gitu loh. Ya harusnya sabar aja sih sebenarnya, cuman ya jadi ya karena terburu-buru pengen makan duit investor ya jadilah seperti itu gitu guys. Makanya aduh, kredibilitasnya udah turun banget gitu ya, aduh
kacau udah guys, capek anjing ngasih tau masalah korupsi kayak gini. Susah gitu loh. Masalahnya dari anak buahnya aja udah pada apa ya guys ya, udah pada ngaco semua gitu loh. Dari ke bawah ke atas itu udah parah. Contoh kayak yang gue bilang itu, kayak lu bayaran nih, misalnya lu anak kuliahan gitu, lu dikasih duit sama orang tua lu tapi lu nggak bayarin ke kampus lu, itu kan udah korupsi anjing. Lu dari muda udah jadi koruptor gitu, dan lu berharap negara ini bebas koruptor, sementara lu sendiri koruptor, lu anjing gitu namanya. Terus juga ada truk jatuh malah dijarah sama warga gitu. Emang mental mental warga kita tuh mental koruptor anjing. Statement gue bener anjing, lu semua tuh koruptor, cuma belum ada kesempatan aja, termasuk ke diri gue sendiri ini, buat apa ya, buat mengkritik kita semua lah, semua warga Indonesia termasuk gue sendiri guys. Anjing jangan cowok, anjing kesel banget, gue udah muak anjing gitu loh, dari bawah ke atas gitu loh. Misalnya lu OSIS misalnya ya, apa gitu, ada acara misalnya di kampung, lu nulis proposal padahal harganya sekian, lu bilang jadi sekian karena lu nggak dibayar apa-apa, nggak jadi pembenaran anjing, lu koruptor anjing gitu loh, lu koruptor gitu. Bahkan ya kalau kalian lihat di DPR sekarang itu kan yang berteriak-teriak tahun 98 ya, waktu itu mereka pada jadi mahasiswa tuh, turunkan Pak Harto, nasionalis banget ya kesannya, wah nih akan mengubah nih nasib Indonesia ke depannya. Itu tahun 98, mereka pada waktu itu masih jadi mahasiswa. Akhirnya sekarang mereka sudah masuk nih ke pemerintahan jadi DPR. Lu lihat sekarang gimana hasilnya, kerjanya kayak gimana. Apakah undang-undang motong tangan koruptor atau hukum mati koruptor disahkan? Gak mau gitu, nggak mau, karena kalau itu disahkan mereka nggak ada yang bisa main, alasannya ham tai ledik anjing gitu loh gitu. Jadi emang tai gitu ya, karena ya itu yang gue bilang, makanya malas anjing gue ngurusin kayak gini mah. Nanti kita jadi orang jujur aja lah guys, gak usah ikut-ikutan pemerintah lah guys, capek anjing lu masuk lingkaran setan cok. Ya ibaratnya mahasiswa yang dulu teriak-teriak aja, yang social justice saya udah masuk juga masuk lingkaran setan gitu kan, ikut-ikutan gitu loh. Sekarang semua warga kan, DPR ini kan wakil rakyat udah pada setuju hukuman mati untuk koruptor, tapi tiba-tiba DPR enggak, kita nggak setuju. Apanya yang mewakilin rakyat anjing kalau kayak gitu, apa fungsinya jadinya gitu kan. Makanya waktu itu Gus Dur itu kan pengen bubarin DPR gitu kan, pengen bubarin DPR karena dianggap gak guna, malah di kudet. Itulah nasib kalau orang jadi orang baik adik-adik di Indonesia. Jadi kalau lu jadi orang baik di Indonesia, antara lu dikudeta atau enggak lu paling minimal disiram air keras gitu. Karena lawan lu nih lingkaran setan, lu sendiri orang baik melawan gerombolan orang-orang jahat gitu, lu nggak bakal bisa menang anjing. Kalau lu nggak dikudeta ya lu disiram air keras, itu aja pilihannya sih di Indonesia ya. Agak-agak ngeri emang. Jadi ya itulah adik-adik ya. Plus juga berita terakhir yang gue denger juga, kantin sekolah mau dipajakin gitu. Aduh saklek anjing otaknya cok. Di Jakarta apa di mana gitu, DPR intinya mau kantin ini membayar pajak gitu, setahun 5 juta apa kalau nggak salah. Jadi dihitung-hitung tuh miliaran tuh, karena dipikir ini membantu perputaran duit negara. Kan anjing ya, berharap dari pajak tai. Lu usaha lah, lu punya BUMN yang udah lu monopoli anjing, PLN udah lu monopoli, gimana caranya tuh untung anjing gitu loh. Terus juga dari bensin Pertamina lu udah monopoli gitu. Harusnya tuh usaha-usaha yang lu monopoli lu bisa cuan di situ lo buat bantu negara. Berharap dari pajak mulu anjing, malah yang dipajakin juga warga-warga UMKM gitu. Maksudnya kalau kantin dipajakin, otomatis kan harga jadi naik ya. Otomatis harga jadi naik. Siswa-siswanya kagak ada yang mau beli, akhirnya ekonomi ngestak gitu loh, anjing gitu loh. Kesel banget gue tai. Udah lah guys. Jadi kontennya jadi marah-marah doang anjing. Intinya itu ya adik-adik ya. Pokoknya hati-hati kalau kalian ada kesempatan di kalian, ya kalian pasti koruptor juga. Ya termasuk ya, gue jadi inget nih, termasuk serangan Fajar mungkin ya, karena gue masih salah satu dari bagian itu gitu kan. Kita dapat serangan Fajar, kita dikorupsi untuk memilih salah satu pasangan yang maju gitu. Itu termasuk korupsi juga sih sebenarnya. Gue masih bagian itu juga gitu, kena serangan Fajar gitu maksudnya guanya gitu kan. Anjing emang susah guys. Susah memang adik-adik, emang budaya koruptor itu ya susah. Kalau itu gue susah sih emang sih. Kalau serangan Fajar memang susah untuk ditolak gitu kan. Cuman kalau yang lain masih bisa lah. Dulu memang gue masih, karena belum belajar agama gitu kan, yang gue pernah cerita lah di kerjaan juga, gue dulu waktu sebelum jadi YouTuber pernah ada momen-momen kayak gitu. Tapi semenjak gue udah belajar agama, ada live event di hidup gue ya kan, akhirnya gue sadar, oh iya nih, enggak deh, udah cukup, udah itu dulu jahiliyah lah dulu lah, udah sekarang udah nggak usah lah.
Udah saatnya berubah anjing, jadi orang yang bener gitu sekarang sebisa kita gitu. Walaupun manusia nggak sempurna, pasti ada kekurangannya gitu guys. Tapi intinya itulah. Anjing nggak berasa ya 25 menit ya kita bacot-bacot. Oke. Jadi itu dia adik-adik, coba kalian komen apa pendapat kalian di bawah, apa kalian nggak setuju sama gua, apa kalian nggak mau debat di poin ini, buang gua nggak setuju, buang ini, buang itu, buang. Atau kalian bahas ini, bahas yang itu, kalian komennya di bawah. Semoga gua nggak habis nih topik-topik kontennya. Jadi kalian komen aja kalian mau konten apa. Thank you semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you pada like, comment, share, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gua. Next time kita akan bikin konten-konten pendidikan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.